Dan saat ini saya terhubung dengan Wakil Ketua Badan Legislatif DPR RI, ada Pak Ahmad Baidowi. Selamat sore Pak Baidowi. Selamat sore. Pak Baidowi, ini mungkin jika terus dibiarkan tentunya kita tidak menginginkan suasana seperti ini terus berlanjut. Apa tanggapan Anda dengan aksi seperti ini yang masih terus dan tuntutan juga yang masih terus disuarakan oleh massa saat ini, Pak Baidowi? Jadi begini Mas, ya demo menyampaikan aspirasi, menyampaikan pendapat itu dilindungi oleh undang-undang. Ya, tetapi ada ketentuan-ketentuannya. yakni tidak anarkis, tidak merusak fasilitas negara, dan macam-macam gitu kan. Sepanjang itu disampaikan dengan hal-hal yang biasa, ya nggak ada masalah, atau bagian dari penyampaian aspirasi. Terus kami ingin juga katakan, termasuk kepada iNews ini, mekanisme penyusunan dan pembatalan undang-undang itu ada mekanismenya. Ada mekanismenya. Satu, prosedur hukumnya, yakni melalui gugatan atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Karena undang-undang yang sudah disahkan itu, yang sudah disetujui, 30 hari itu akan menjadi undang-undang. Setelah menjadi undang-undang, itu bisa diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Cara lainnya adalah revisi terhadap undang-undang yang ada disahkan, disetujui. Revisi itu harus masuk prolegnas prioritas 2021. Atau yang ketiga, pemerintah menerbitkan Perpu. Nah, itu tiga cara, tiga langkah dalam mengubah sebuah produk perundang-undangan gitu. Oke, Pak Baidowi, tentu untuk menuju judicial review ini tentu kita tidak menginginkan selama 30 hari ada aksi semacam ini yang semakin hari semakin anarkis. Kita tidak menginginkan itu tentunya. Apa yang dilakukan oleh wakil rakyat? Apakah tidak ada rencana mungkin paling tidak menenangkan pengunjuk rasa atau bertemu untuk berdiskusi atau membahas agar tidak berkepanjangan aksi-aksi seperti ini, Pak Baidowi? Kan kita sudah lakukan, salah satunya melalui iNews ini. Kita menyampaikan informasi yang benar seperti apa. Termasuk kita di masa reses bertemu konstituen, menjelaskan duduk perkaranya seperti ini. Bahwa yang beredar itu, yang menjadi alasan demo-demo ketika ditanya mayoritas, isu-isu yang disampaikan itu kan sebenarnya terpengaruh oleh isu-isu yang bersifat hoax tadi gitu. Yang apa katanya, misalkan UMP tidak ada lagi, UMR tidak ada lagi, itu kan tidak benar. Kemarin saya bilang ada dari teman-teman perwakilan pekerja bilang sehari kita libur setengah jam, di iNews juga nggak ada itu. Jadi ini kan sudah terlanjur terprovokasi oleh informasi yang sesat gitu. Maka kemudian tugas kami untuk meluruskan. Banyak di antara mereka yang protes, bahkan konstituen kami juga dimaki-maki, ya biasalah. Mereka kan hanya minta penjelasan, sebenarnya itu apa. Tapi setelah kita kasih penjelasan, begini loh norma yang benar, yang sebenarnya ada di undang-undang, itu begini. Bukan seperti yang beredar di luar. Banyak juga yang memahami seperti itu. Paham, oh ternyata yang didapatkan itu bukan informasi yang utuh. Pernah suatu saat saya di salah satu media, salah satu televisi nasional, tiba-tiba langsung diberondong oleh pertanyaan yang sifatnya hoax tadi. Pak, kenapa dibikin seperti ini? Ya kita membantah, wong kita nggak pernah membuat seperti itu. Contoh ya, tenaga kerja asing ini dibebaskan. Lah kata siapa? Terkait ketentuan tenaga asing itu kembali ke undang-undang existing sesuai keputusan Panja RUU Cipta Kerja. Jangan-jangan karena sosialisasinya kurang sehingga gampang disusupi oleh hoax ketika undang-undang ini belum disahkan, Pak Baidowi. Tidak kurang-kurang kita menyosialisasikan, Mas. Termasuk iNews juga berarti kurang juga dong menyosialisasikan. Kan tinggal begitu aja. Cuman kalau orang sudah pokoknya itu kan repot. Anda sudah berbusa-busa menjelaskan kepada orang yang tidak mau tahu. Tidak tahu dengan tidak mau tahu itu beda ya.
Kalau tidak tahu dikasih penjelasan, teman-teman paham. Oh, kalau tidak mau tahu ya sudah, susah. Jadi dari berbagai forum kita sudah melakukan sosialisasi. Namun demikian bukan berarti ini sudah cukup. Maka dalam masa reses ini setiap anggota DPR itu membantu menjelaskan kepada masyarakat gitu, kepada publik supaya tidak ada persepsi, supaya nggak ada misinformasi. Termasuk juga pemerintah kemarin sudah menyampaikan gitu kan. Semua lini, semua pihak yang terlibat dalam pembuatan undang-undang ini juga menyampaikan kepada komunitas-komunitasnya gitu. Itu penting saya kira. Maka melalui media ini saya terima kasih kepada iNews ini untuk mengkonfirmasi. Makanya kita sampaikan melalui media ini bahwa jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang bersifat hoax. Kita misalkan tidak ada soal kami itu dimaki, biasa saja itu. Namanya orang berpendapat, karakternya beda-beda dalam mengekspresikan. Tetapi sekali lagi tidak ada niatan dari kami untuk mengkhianati, untuk menutup-nutupi. Semua kita sampaikan secara terbuka, bahkan rapatnya pun dilakukan secara terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Oke, tidak ada yang ditutup-tutupi, tapi aksi masih terus berlanjut. Berarti penyampaiannya masih harus terus dilakukan. Apalagi yang akan dilakukan oleh DPR terkait dengan aksi seperti ini? Ya masih berlanjut. Ya melalui iNews TV salah satunya. Selain iNews itu, TV juga, lah ya kan banyak. Masa kurang jelas tadi kami menyampaikan waktu reses kita manfaatkan untuk ketemu konstituen menjelaskan apa dan seperti apa. Oke. Di grup-grup WhatsApp grup kita sampaikan, di media sosial kita sampaikan. Sekali lagi kami katakan ada dua hal, ada yang memang tidak tahu sehingga kita berikan penjelasan akhirnya mereka bisa memahami. Ada yang memang tidak mau tahu, ya pokoknya yang dikeluarkan DPR itu salah. Ada juga yang seperti itu. Oke. Kan kita nggak bisa memaksa orang berpendapat. Oke, kalau yang tidak mau tahu, yang menurut Anda tidak mau tahu ini, apa yang harus dilakukan Pak Baidowi? Ya, Yang bisa dilakukan? ya sekarang saya tanya Anda, ya. Saya tanya Anda, kalau Anda sudah pokoknya itu apa yang mau dilakukan? Ya kan nggak bisa paksa juga, ya biarin aja lah dengan situasi yang ada, ya pokoknya yang penting kita itu tidak berhenti melakukan sosialisasi. Iya persoalan masih pokoknya nolak, pokoknya saya tidak mau tahu, ya itu urusan dia, bukan urusan kami. Tapi kalau dibiarkan sebagai wakil rakyat juga ini unjuk rasanya semakin masif dan juga semakin ricuh Pak Baidowi. Ya, ini kan Anda yang memprovokasi itu. Anda yang memprovokasi loh. Saya menyampaikan bahwa kami mendiskusikan kepada orang-orang yang terpengaruh oleh isu-isu hoax. Sudah kami sampaikan. Dan banyak yang menerima. Banyak, oh ternyata begini ya pengaturannya. Kalau yang tidak mau tahu, mau sampean bombardir dengan berita iNews 10 kali, namanya orang pokoknya tidak mau tahu, pokoknya ya repot gitu loh. Kan banyak tipikal-tipikal seperti itu, karena keragaman kita menghargai perbedaan pendapat, ya biasa saja. Gitu kan? Ya kan nggak mungkin kita memaksa orang berpendapat harus kamu ikut penjelasan saya. Nggak mungkin juga. Tetapi kita sebagai imbas komunikasi dua arah, namanya aja komunikasi. Ada yang paham terhadap komunikasi yang disampaikan, ada yang memang tidak mau paham. Nah, yang seperti itu petugas kami kan nggak bisa maksa mereka. Yang penting kami terus menyelesaikan. Ya saya kira banyaklah orang yang pingin tahu terhadap persoalan duduk perkaranya seperti apa. Gitu. Oke. Tidak ada pihak yang menginginkan provokasi atau suasana semakin ricuh. Tentunya seperti itu Pak Baidowi. Kita tahan dulu. Mohon tetap bersama kami Pak Baidowi. Kita akan terus memantau juga bagaimana kondisi di beberapa titik. Dan kami masih bergabung dengan Anda Pak Baidowi. Pemirsa, kami akan jeda dulu. Kami kembali sesaat lagi.